Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita tidak seperti biasanya. Biasanya kita kitab Sahih Muslim ya. Tapi karena kita ada momen yang spesial, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah ya. Dan juga kita akan menemui hari raya Idul Adha. Dan juga di sana ada ibadah, salah satu ibadah yang sangat luar biasa, yaitu kurban. Nah, jadi ini momen spesial ini kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan, tapi di sini memang kitab kita apa di sini? Sahih Muslim ya. Target kita itu 3000 hadis ya. Sahih Muslim itu target di masjid ini insyaallah taala ya. 3000 hadis sampai selesai ya targetnya. Baru 2. Ya, itu target kita. Nah, tapi karena ada momen spesial sekarang, kita agak diselingi dengan tentang kurban. Ya, karena banyak pertanyaan ya. Termasuk dari Ami juga ada yang bertanya tentang kurban ya. Tentang kurban bagi orang yang meninggal atas nama orang yang meninggal. Boleh gak? Boleh. Boleh. Ya, itu sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Saudi Arabia yang dipimpin oleh Syekh bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, itu keluar fatwa bahwa boleh berkorban atas nama mayit, orang yang sudah meninggal. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau manusia meninggal akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Ya. Kemudian atas nama dia waktu masih hidup, atau dia sedekah oleh yang masih hidup atas nama dia, bisa mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, termasuk korban. Berkorban atas nama mayit, nanti pahalanya mengalir ke mayit tersebut, pada orang yang meninggal tersebut. Ya, itu salah satu dalil ya, salah satu dalil yang membolehkan korban atas nama orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, itu terjawab ya pertanyaan itu. Nah, berarti apa? Berarti ini harus dibahas ya, harus dibahas. Tapi nanti Selasa depan, insya Allah mungkin kita kembali lagi kepada kitab Sahih Muslim ya. Nanti kalau ada momen spesial lagi, misalkan apa nih kita bahas. Tapi tetap target 3000 hadis. Ya. Targetnya itu insya Allah ya, kita akan bahas kitab Sahih Muslim sampai selesai insya Allah ta'ala.
Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan bahas fikih kurban, ya. Fikih kurban menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diantaranya dalam surat Al-Kautsar. Allah katakan, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini diantara maknanya adalah telaga Al-Kautsar. Ya, telaga yang airnya mengalir dari sungai di surga, dari surga mengalir ke telaga tersebut. Ini telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah li rabbika dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Di antara dalil disyariatkannya ibadah kurban. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah pensyariatan syariat kurban itu tidak lepas dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, karena Nabi Ibrahim ini sudah lama tidak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, habli, berikanlah kepadaku minas salihin, anak yang termasuk anak yang saleh. Kemudian apa jawaban dari Allah? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang halim, yang sangat sabar, yang bijaksana. Kemudian apa di ayat selanjutnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail ini beranjak dewasa, apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati inni ara fil manami anni adba'uka fandur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya ini kalimat yang kata-kata yang sopan, yang halus. Kalau kita tahu bahasa Arab, ya bunayya ini kata-kata yang sopan, yang halus, yang menunjukkan kasih sayang kepada anak. Karena kalau kita belum tahu bahasa Arab, kita anggap bahasa Arab itu mungkin sama gitu ya. Padahal tidak. Itu ada yang bahasa yang halus, ada bahasa yang menunjukkan kasih sayang, ada bahasa yang menunjukkan penghormatan. Itu ada dalam bahasa Arab seperti itu. Dan kita tahu itu ketika kita mempelajari bahasa Arab. Ya, seperti di bahasa-bahasa yang lain ada nggak? Ada juga mungkin. Ya, bahasa Sunda misalkan. Ada kan? Bahasa Sunda yang halus, yang untuk menghormati. Ada bahasa Sunda yang biasa, ada yang kasar. Bahasa Arab lebih dari itu. Lebih, karena bahasa Arab itu bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling luas. Nah, di sini Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Salah satu wahyu kepada Nabi, kepada seorang Nabi itu lewat mimpi. Dan Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Coba kalau di zaman sekarang ada seorang bapak yang bilang begitu kepada anaknya, kira-kira gimana? Zaman sekarang tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin terjadi. Iya. Tapi kalau memang pun ada, tidak akan terjadi. Iya, ya.
Nah, di sini ini luar biasa. Kenapa? Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seperti ini kepada Nabi Ibrahim? Ingat ya, Nabi Ibrahim itu punya gelar apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah, di antara syaratnya dia tidak boleh mencintai yang melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada anaknya, putranya yang sudah lama dinanti? Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ujian bagi Nabi Ibrahim. Allah ingin melihat. Nah, di sini Nabi Ismail kemudian menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, ya abati. Abah, nah abah ini dari bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Abi apa? Ya, abah itu bahasa Arab, artinya bapak. Ya. Bapak, abah, ini dari bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab, banyak. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah. Insyaallah Nabi Ismail menyerahkan kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, bagaimana? Digantikan Nabi Ismail oleh seekor kambing gibas, ya. Oleh seekor kambing. Karena itulah awal syariat apa? Kurban. Awalnya seperti itu, syariat kurban. Nah, itu awalnya seperti itu ya. Nah, kemudian tentang ini dari Al-Quran ya, dari Al-Quran. Syariat kurban dari Al-Quran. Sekarang dari sunnah, dari hadis. Di mana dalil syariat kurban dari sunnah? Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Di sini Rasulullah berkurban ya, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Ya, kata Ripin ada gak kambing ini? Ya, kambing gibas ya, kambing gibas yang putih yang sudah tumbuh tanduknya. Berarti ini usianya berapa kalau kambing? Usia Tahun 2 tahun. Nah, minimal setahun nih, minimal. Kalau kambing syarat hewan kurban kambing minimal usia setahun. 1 tahun. Kambing minimalnya usia 1 tahun. Nah, di sini berarti sudah lebih dari 1 tahun ini. Sudah lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau berkurban dengan 2 ekor kambing akranain, qala wa ra'aituhu yadbahahuma biyadihi. Kemudian Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing itu, dan beliau memotong kambing itu sendiri, motong sendiri. Jadi tidak diwakilkan kepada orang lain. Ini yang afdal. Yang afdal dalam kurban itu motongnya sahibul kurban. Yang afdal ya, yang lebih baik kalau kurban baik kambing, kalau ini kambing ya. Kalau kambing sebetulnya bisa sendiri sebetulnya. Bisa sendiri. Ya, dalam keadaan nggak ada yang bantu bisa kalau kambing. Kalau sapi bisa
Kalau sapi susah ya. Sapi susah. Kalau kambing bisa. Ini Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing dengan disembelih sendiri. Yang afdal kurban itu yang kurban, sahibul kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Dan Anas bin Malik melihat Rasulullah menginjak kakinya di pangkal leher kambing tersebut. Jadi pangkal lehernya diinjak sama kaki Rasul. Ya. Diinjak pangkal lehernya kemudian disembelih. Berarti ini Rasulullah sendiri. Ya, sendiri. Ya, kemudian qala wa samma wa kabbara. Kemudian Rasulullah membaca basmalah dan bertakbir. Bismillahi Allahu akbar. Fatah. Ya. Bisa kan? Nanti harus praktek ya Pak Tarifin nih. Nanti Pak Tarifin prakteknya sama Pak Tarifin ya. Nanti di sini di mana motongnya biasanya Pak Tarifin? Di ada. Ada tempatnya dari zaman dulu. Iya. Arwah-arwah. Iya. Ya, nanti insya Allah itu. Tapi ini berarti ini sunnah ya. Ini ada syariat ya, bahwa kurban itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, syariat kurban itu berdasarkan ijma dari kaum muslimin dan ijma ulama. Ya. Nah, kemudian kapan? Nah, pertanyaannya begini, kapan disyariatkannya kurban? Ya, iya kan? Kapan disyariatkannya ibadah kurban? Nah, disyariatkan ibadah kurban itu pada tahun 2 Hijriah. Berarti Rasulullah posisi sudah di mana? Di Madinah. Berarti di Mekah ada gak syariat kurban? Belum ada, ya. Belum ada syariat kurban di Mekah. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah berkurban di Mekah, 10 ekor unta, nah itu harus dipertanyakan. Karena syariat kurban itu baru disyariatkan pada tahun 2 Hijriah di Madinah. Ya, kalau syariat sholat di mana disyariatkannya? Di Mekah. Tahun berapa? Tahun 10 kenabian. Enggak, kenabian. Karena kalau hijriah itu dimulainya dari hijrah. Dari hijrah Nabi. Itu dimulai 1 hijriah itu ketika hitungan 1 hijriah itu dimulai dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, berarti hitungan tahun sekarang 1447 Hijriah hitungannya dari mana? Dari Madinah tuh, dari ketika Nabi hijrah. Nah, Rasulullah kan di Mekah 13 tahun. Itu belum masuk ke yang tahun Hijriah ini. Ya, belum masuk. Nah, tapi kalau sholat itu disyariatkannya di tahun ke-10 masa kenabian. Masa kenabian itu dari awal diangkatnya Nabi Muhammad kan? Menjadi Nabi. Nah di situ dihitung sampai 10. Nah itu 10 di tahun ke-10 masa kenabian Nabi dilakukan Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah salat. Jadi Nabi salat berapa tahun di Mekah? 3 tahun. Nah syariat kurban belum ada. Syariat kalau saum kapan saum disyariatkan? 2 Hijriah di Madinah juga kalau saum. Ya, termasuk kurban. Kurban ini syariat kurban itu disyariatkan turun perintahnya itu pada tahun 2 Hijriah. Ya. Nah, baik. Pada tahun 2 Hijriah juga disyariatkan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun disyariatkannya tahun 2 Hijriah. Ya, syariatnya tersebut. Ya. Nah, juga di tahun 2 Hijriah disyariatkan apa? Zakat mal, ya. Zakat mal. Itu disyariatkan tahun 2 Hijriah ketika di Madinah. Nah, di sini ada hikmah. Kenapa hikmahnya? Karena salah satu hikmahnya adalah posisi di Madinah
Rasulullah sudah banyak pendukung di Madinah itu. Ya, sudah banyak pendukung, makanya banyak syariat-syariat yang disyariatkan, diperintahkan di mana? Di Madinah. Karena situasi sudah mulai stabil. Ya. Itu, nah sekarang bayangkan dengan zaman kita. Sekarang gimana zaman kita? Nyaman nggak? Stabil nggak? Sangat-sangat stabil kita sekarang. Nah berarti syariat ini harus kita lakukan kan? Ya, kita tidak seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang bertanya juga tentang sebetulnya esensi kurban ini apa gitu? Apakah dengan esensi kurban ini atau kita membeli kambingnya yang besar atau sapinya yang besar atau jumlah kambingnya banyak, jumlah sapinya banyak, sebetulnya apa yang esensi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah kurban? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, daging-daging unta atau daging-daging sapi, daging-daging kambing, ya, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tapi yang mencapai keridhaan Allah itu apa? At-taqwa minkum, ketakwaan kalian. Jadi yang terpenting yang Allah harapkan dari ibadah kurban apa? Pertama, ketakwaan, ketundukan kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua apa? Keikhlasan. Yang ketiga apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 yang Allah lihat. Meskipun kita berkurban sapinya misalkan berapa kilo, kata Rekin, yang ekonomis tuh yang tadi di status tuh. Yang ekonomis ada ya, sapi ekonomis berapa kilo itu? Nah, 300 kira-kira 320 kilo ya. Iya. Harganya berapa kira-kira? Nah, 23 juta misalkan ini. Kita beli misalkan yang harga paket ekonomis sapi harga 23 juta. Taksiran dagingnya itu 320 kilo. Ini kan kecil kan kelihatannya. Bukan sapi yang besar ya, bukan sapi yang gede. Tapi yang orang pertama dia beli tadi sapi yang paket ekonomis. Yang orang kedua dia beli sapi yang berapa? Yang gede itu. Nah 1 ton, ya yang gede 1 ton. 1000 kilo dagingnya taksiran. Nah orang yang pertama dia beribadah kurban itu niatnya ingin menjalankan perintah Allah, takwa. Kedua dia ikhlas, dia berkorban itu karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ria, bukan ingin disebut orang kaya, bukan ingin disebut sebagai orang yang dermawan atau apa, tidak. Yang ketiga dia lakukan proses penyembelihannya, proses dibagikannya, proses pengolahannya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang kedua misalkan dia tidak ikhlas, dia beli yang 1 ton agar dibilang sebagai orang yang dermawan, orang kaya, bukan karena Allah. Nah, yang lebih besar pahalanya yang mana? Yang orang yang pertama, meskipun hewan kurbannya kecil. Nah itu maksud dari surat Al-Hajj ayat ke-37. Yang terpenting itu 3 aspek, tapi tetap ya hewan kurbannya harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat hewan kurban nanti akan dibahas insyaallah taala. Kemudian ya, kenapa kita harus ikhlas dalam berkurban? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-162. Apa Allah katakan? Qala inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku pada saat kurban, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin. Rabb, Allah yang menguasai alam semesta ini. Ini perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya kepada siapa? Kepada umatnya, kepada kita. Makanya kita di doa iftitah ada bacaan yang seperti ini kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah bentuk dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Ini adalah keikhlasan. Perintah untuk ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, di sini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salat. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni nasaktu syati qabla salat. Sesungguhnya aku menyembelih kambingku sebelum salat Idul Adha. Bagaimana ini kalau menyembelih sebelum salat Idul Adha? Gimana? Benar kan? Iya, ini nggak bisa. Ini bukan kurban, bukan kurban. Tapi ada kasusnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kenapa alasannya? Dia mengatakan, aku ingin jika kambingku ini binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Jadi dia menyembelihnya apa? Sebelum berangkat salat Id. Ya, dia sembelih dulu. Terus dia sembelih, dia masak. Ya, mungkin sebelum subuh gitu. Sembelih, dimasak, kemudian sarapan, makan. Habis makan apa? Dia berangkat salat Id. Ini sahabat ini melakukan begitu. Ya. Melakukan seperti itu. Mungkin niatnya ingin menjadi kambing kurban ini yang disembelih pertama sebelum orang-orang menyembelih, dia pertama kali. Dia mengira itu pahalanya besar, perkiraan dia. Tapi apa kata Rasulullah? Syatuka syatu lahmin. Kambingmu hanyalah kambing biasa. Maksudnya apa? Bukan hewan kurban, bukan ibadah kurban, bukan termasuk ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu apa? Harus disembelih hewan kurban itu setelah melakukan salat Idul Adha. Itu aturannya. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti aturan yang sudah dipraktekkan dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai akal dan logika, jangan. Tapi ikuti tuntunan Nabi. Itu yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim, ya, ini Rasulullah mengatakan tentang cara menyembelih, hewan kurban. Ya, dalam hadis ini disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ya.
waliyahid ahadukum syafratahu waliyarih dabihatahu. Maka hendaklah apa yang pertama kalian menajamkan pisau untuk menyembelih hewan kurban. Sudah siap ya pisau tertariknya? Pisaunya yang tajam ya. Pisaunya yang tajam. Ya kalau ibaratnya sekarang iklannya itu kertas ya, langsung kertasnya sobek. Ya, pisaunya yang tajam. Ya. Nah, kemudian cara untuk diistirahatkan hewan kurbannya, ya, ditenangkan dulu, baru disembelih, ya. Supaya cara yang baik menyembelih, ditenangkan dulu hewan kurbannya, ditidurkan, baru sudah tenang, baru disembelih dengan pisaunya yang tajam. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya gimana? Masuk kan logikanya? Kalau nggak tajam gimana kata itu? Ya. Itu maksudnya itu. Kasihan, termasuk menyiksa kan? Nah itulah Islam itu sampai memperhatikan perkara seperti itu. Ya, nah di sini dijelaskan dalam syarat hadis ini, nanti ada di Sahih Muslim ini, nanti ada hadis ini kayak ada nanti. Di dalam syarahnya penjelasannya bagaimana Imam Nawawi mengatakan, beliau menjelaskan tentang hadis ini, bagaimana cara menyenangkan hewan kurban yang akan disembelih. Itu ada 4 caranya. Yang pertama, menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk menyembelih. Yang pertama, tajamkan pisau. Yang kedua, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang disembelih. Jangan. Ada gak di kita yang gitu? Ada. Kadang-kadang ada dia asah pisau. Hewannya situ dia asah sengaja di depannya. Ini. Nah itu nggak boleh. Ya ada. Jangan. Ya ada. Jangan. Dia ke hewan juga kan punya apa istilahnya? Iya, insting. Dia memang nggak punya akal dia. Memang hewan nggak punya akal, tapi dia tahu gitu. Kalau begitu, maksudnya itu tahu gitu. Hewan juga tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan kurban ditonton oleh hewan yang lain. Jadi hewannya ini disembelih nih, sengaja dijajarin hewannya sih. Lihat nih, jangan, karena hewan yang lain merasa sedih, dia merasa takut hewan yang lain ini. Makanya tempatnya dipisahkan di sana. Kalau yang kadang disembelih di sini, ya itu penjelasan dari hadis ini. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad, ya disebutkan bahwa jangan menjual hewan hasil sembelihan kurban. Ya, jadi daging kurban itu tidak boleh dijual. Jangan menjual hewan hasil sembelihan kurban. Tapi apa kata Nabi? Makanlah ya. Nah di sini gimana? Lafaz hadisnya gimana? Wala tabi'u luhumul haji wal adhahi. Janganlah kalian menjual hasil sembelihan hadyu. Hadyu ini hewan yang disembelih bagi jamaah haji. Itu hadyu namanya, ya. Hadyu. Kalau udhiyah itu hewan kurban yang disembelih oleh orang-orang yang tidak melakukan haji. Jadi beda ya. Kalau orang-orang yang berhaji di Saudi namanya apa? Hadyu. Kalau orang-orang yang tidak berhaji yang di sini udhiyah, kurban, hewan kurban. Kata Nabi apa? Jangan menjual hasil sembelihan hewan hadyu dan hasil sembelihan hewan kurban. Fakulu, tapi makanlah hasilnya, watasaddaqu, dan bersedekahlah dengan hasilnya, wastamti'u bijuludiha, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang. Tapi jangan dijual. Kulitnya ya, oleh sahibul kurban. Ini oleh orang yang berkurban ya.
Tapi berbeda kalau dikasih ke orang. Misalkan ini kan larangan ini bagi orang yang berkurban, ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita hewan shahibul kurban ini memberikan daging kurbannya misalkan ke Pak Arifin misalkan, boleh nggak dijual sama Pak Arifin? Boleh. Boleh, karena sudah diberikan. Ya, atau kulit ya, kulitnya diberikan, ini diberikan kulitnya. Terus sama yang menerima dijual, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan dijual oleh si pemilik atau yang berkurban. Ya, yang berkurban tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh menjual dari hasil sembelihan hewan kurban. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ba'a jilda adhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Berat gak ini? Misalkan seseorang kurban sapi misalkan, tapi dia jual, akhirnya dia jualan, jual aja, dijual dagingnya, di kilo jual, mau beli gak? Berarti dia nggak berkurban, nggak ada pahalanya. Iya, nggak ada pahala kurbannya. Ya, iya. Kecuali sudah diberikan kepada orang lain. Sudah diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain menjualnya, itu sudah hak dia. Ya, tapi dia yang berkurban tidak boleh menjual. Ya. Nah, di situ dalam hadis ya. Nah, itu harus dipahami ya. Mungkin terjadi juga ya, kita nggak tahu. Ada nggak yang begitu di zaman sekarang? Mungkin ada ya, mungkin wallahu a'lam. Ya, nah. Kemudian di sini dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib an aku ma'ala budhihi wa an atasaddaqa bihilmiha atau bilahmiha wa juludiha. Rasulullah pernah memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Bahkan Rasulullah ini pada tahun 10 Hijriah pernah berkurban 100 ekor unta. Berapa harga unta sekarang? 1 ekor unta ada ya di mana yang kemarin tuh informasinya yang Mojokerto itu ada yang menjual unta ya untuk hewan kurban. Boleh gak? Boleh ya, boleh berkurban dengan unta. Karena Nabi juga pernah. Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Itu pada tahun 10 Hijriah. Ya. Ketika itu kondisi sudah jaya Islam, sudah kondisinya sudah bagus. Ya, harta rampasan perang sudah banyak. Harta sudah terkumpul. Nah, di sini 100 ekor unta, satu unta kira-kira berapa? Kalau kita hitung. Kalau dihitung sekarang kalau besar itu 1 miliar. Ya, katakanlah 50 juta satu ekor. Katakanlah ya, misal. Dikali 100 berapa? Dikali 100 ekor. 50 juta. Sekiannya Iya, misalkan ya, contoh 50 juta dikali 100 ekor berapa? 5 miliar. Nah itu kurban Rasulullah SAW 100 ekor unta. Ya, itu subhanallah, itu luar biasa ya, luar biasa. Nah, di sini apa? Di sini disebutkan kemudian Ali bin Abi Thalib mensedekahkan, membagikan daging
daging unta tersebut, kulitnya dibagikan, dan juga kulit yang ditaruh pada punggung unta. Unta tuh ada ini ya, Pak Tarif ya. Nah itu tuh kan daging gitu. Itu juga sama, itu dibagiin juga ya. Kemudian apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Maksudnya apa? Upah gaji tukang jagal itu bukan dari hasil kurban, bukan. Ya. Kalau hasil kurban dikasih boleh, tapi ini bukan upah. Ya. Bukan. Jadi tukang jagal yang motongnya, yang ngulitinya, yang motong-motongnya, itu kan biasanya dikasih upah ya, iya kan? Tapi upahnya bukan dari hasil sembelihan kurban. Terpisah. Jadi kalau kita membuat siapa upahnya siapa? Iya, nah itu, iya. Ya, begitu. Itu menurut hadis ya, di hadis ini. Karena kata Rasul apa? Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Ya, bukan dari hasil hasil kurban. Kalau dikasih boleh nggak? Boleh dikasih. Boleh. Dikasih, tapi bukan upah. Kalau upah beda lagi, bukan dari sini. Nah itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Man dabaha qabla shalah, falaysa minan nusuki fi syai'." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka itu tidak termasuk kurban. Ya, wa innama huwa lahmu qadmahu li ahli. Tapi itu hanyalah daging sembelihan biasa yang diberikan kepada keluarganya. Tadi ingat ya, menyembelih itu setelah salat Idul Adha. Ya. Kemudian apa? Boleh mengakhirkan penyembelihan hewan kurban di hari kedua dan ketiga setelah Idul Adha. Hari tasyrik ya. Hari tasyrik boleh. Ya. Karena apa? Kullu ayyami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik itu boleh menyembelih. Hari tasyrik itu kan 3 hari ya. Nah itu boleh. Jadi nggak harus di hari setelah sholat Id. Kalau sapinya ada 100 gimana? Ya nggak bisa. Dibagi-bagi. Hari Id potong 20. Hari tasyrik ya potong 80. 3 hari dipotong 80. Jadi hari tasyrik itu hari penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, kemudian di sini juga dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ya, seekor kambing, kalau ada yang kurban seekor kambing, itu mewakili orang yang berkurban dan keluarganya. Ya, misalkan Kak Emat berkurban kambing. Berarti atas nama Kak Emat dan keluarganya. Ya. Nah, itu kurban. Nah, kalau kita perhatikan kemarin benar ya kata dari Ustadz Yasin ya Kak Emat. Sekarang kalau kita beli motor ya, dia beli motor 30 juta bisa. Tapi kurban kambing berapa sekarang? 3 juta. Ah, masa nggak bisa? Benar itu perkataan benar. Betul itu, betul. Kita beli cicilan mobil aja, ada orang cicilan mobil 6 juta per bulan. Nyicil, dia berani. Ini kurban setahun sekali berapa? 3 juta kambing. Ya, tapi enggak kurban. Subhanallah. Padahal hukum kurban itu sunnah muakkad. Kalau jumhur ulama berpendapat hukum kurban sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan hukum kurban itu wajib bagi yang mampu, wajib hukumnya.
ya, bagi yang mampu itu wajib hukumnya, ya. Iya. Nah kemudian sedikit lagi ketentuan tadi untuk usia hewan kurban, ya. Untuk usia hewan kurban disebutkan kalau kambing itu minimal usia 1 tahun, ya. Kalau unta itu minimal usia 5 tahun. Kalau sapi itu usia minimal 2 tahun. Kalau domba berapa minimal? 6 bulan. Nah, 6 bulan. Tapi disebutkan 6 bulan itu dipilih yang agak besar, ya. Ada nggak Pak Tarifin yang 6 bulan tapi gede lah gitu? Nah itu pilih yang seperti itu. Ada juga yang berpendapat seperti itu, ya. Dan juga pilih yang apa? Yang gemuk, ya. Yang gemuk, yang sempurna, yang sehat, ya. Ya. Dan juga yang utama itu kurban unta. Kalau tidak ada unta, sapi. Kalau nggak ada sapi, kambing. Ya, itu yang. Terus yang warna yang utama putih polos, ya. Itu yang utama, warna putih polos. Atau warna abu-abu, ya. Atau warna hitam. Kemudian berkurban dengan hewan jantan lebih utama daripada hewan betina, ya. Kemudian juga cacat hewan kurban dibagi 3, ya. Kalau cacat yang menyebabkan gak sah untuk berkurban, misalkan buta sebelah, jelas kebutaannya, buta, itu nggak bisa dijadikan hewan kurban. Sakit, hewannya sakit, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Atau pincang, tampak jelas pincangnya, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Atau sangat tua, hewannya tua, sampai tidak punya sumsum tulang, kurus, ya. Itu tidak bisa dijadikan hewan kurban, ya. Nah, dan juga yang kedua cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban itu ada 2. Misalkan telinganya terpotong, itu makruh, ya, jadikan hewan kurban. Atau tanduknya patah, pecah, itu makruh dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, boleh, tapi kurang sempurna. Apa? Ya, misalnya giginya ompong, giginya hewannya ompong, boleh gak? Boleh, boleh. Tapi yang bagus, yang afdal apa? Yang tidak ompong. Atau tidak berekor, ada hewannya nggak berekor, boleh, tapi yang afdal ya berekor. Atau yang hamil, yang hamil boleh, tapi yang afdal yang tidak hamil. Atau yang tidak berhidung, hidungnya nggak ada, boleh, tapi yang afdal ada hidungnya. Jadi ada itu, ya. Nah, soal nanti Pak Tarifin, ya, bisa memilihkan hewan yang pas, ya, untuk hewan kurban, insya Allah. Nah, insya Allah kita cukupkan, ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.